Shalom anak-anak semua, bersyukur kita bisa memulai hari yang baru, minggu yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Kita berjumpa di dalam ibadah siswa kelas 1 sampai 3. Tema ibadah kita pada hari ini adalah murid yang mengasihi. Mari anak-anak kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Allah yang memelihara hidup kita. Kita mau naikkan sebuah pujian, belajar ya, ini sebuah lagu yang baru, judulnya Di Rumah Saja. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Sebelum kita melanjutkan pujian kita kepada Tuhan, kita berdoa menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Sehingga pada pagi ini kami dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, salah satu ciri seorang murid Kristus adalah ketika dia mampu untuk mengasihi. Seperti Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya bagi kita. Yuk kita mau naikkan satu pujian, KASIH. Anak-anak semua bangkit berdiri dan kita akan mengikuti gerakan.
dengan penuh sukacita dan semangat ya. Kasih, 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 K-A-S-I-H. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu bagaimana? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi, K-A-S-I-H. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Di masa pandemi ini, anak-anak, banyak orang yang membutuhkan kasih kita. Mereka membutuhkan doa, membutuhkan uluran tangan kita untuk menolong. Sekalipun mungkin tindakannya sederhana, tetapi biarlah kasih itu jangan hanya kita bilang di bibir saja, bilang sama mama, aku sayang mama, aku sayang papa, tetapi kalau disuruh nggak mau pergi. Nah, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang akan menolong kita untuk dapat mengasihi dengan lebih sungguh lagi sebagai murid Kristus. Mari kita naikkan pujian ini, mengasihi lebih sungguh. Kita siapkan hati kita ya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Shalom anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Wow, kita hari ini sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di hari ini kami bersyukur, kami memuji Tuhan dan saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan tolong kami mau menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hari ini tema firman Tuhan dalam ibadah kita adalah murid yang mengasihi.
Sekali lagi, tema firman Tuhan pada hari ini adalah murid yang mengasihi. Mari kita akan sama-sama buka Alkitab ya. Kita akan buka dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Sekali lagi, Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Mari kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Anak-anakku sekalian, itu tadi adalah perintah baru yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya setelah Yesus melakukan apa? Di sebelum ayat-ayat selanjutnya kita lihat setelah Yesus melakukan pembasuhan kaki murid-muridnya dan sesudah Yesus mengingatkan Yudas Iskariot akan dosa yang sudah direncanakan olehnya, yaitu menyerahkan Tuhan Yesus ke tangan orang-orang yang tidak menyukai Yesus, yaitu imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi lainnya. Nah, lihatlah dari hal ini bahwa sebelum Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, Yesus sudah memberi contoh kepada murid-muridnya tentang mengasihi. Apa yang diberikan contoh oleh Yesus? Teladan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama tadi membasuh kaki. Wow, bayangkan seorang pemimpin, seorang guru mau membasuh kaki para muridnya. Yesus tidak sombong, tidak mau merasa dia paling hebat, dia paling pintar, dia paling pandai. Yesus tidak mempedulikan hal itu. Walaupun dia lebih hebat daripada muridnya. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya, merendahkan dirinya. Luar biasa. Yang kedua tadi kita melihat mengingatkan Yudas Iskariot. Yesus mengingatkan Yudas walaupun dia sayang kepada semua murid-muridnya. Jika Yesus tahu ada muridnya yang berbuat salah atau dosa, Yesus mengingatkannya. Yesus mengingatkannya dengan baik-baik, tetapi keputusan tetap di tangan Yudas. Dia mau terus berbuat dosa atau tidak, itu pilihannya tergantung dari orang itu sendiri. Tetapi sangat disayangkan, Yudas Iskariot memilih untuk meneruskan perbuatan dosanya itu, yaitu menyerahkan Yesus. Apakah Yesus marah? Lihat, setelah Yudas pergi, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, perintah baru. Ayat 34 tadi dikatakan supaya kamu saling mengasihi. Yesus tahu bahwa sebentar lagi Yesus akan pergi dan tidak bersama-sama dengan murid-murid lainnya. Yesus akan ditangkap, disalibkan dan bangkit dari kematian, lalu dia akan naik ke surga. Lalu Yesus memberikan perintah baru tadi. Hai murid-muridku, saling mengasihilah kalian seperti aku. Aku juga telah mengasihi kamu. Kamu pun harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid Yesus ketika kamu saling mengasihi. Nah, anak-anakku sekalian, saling mengasihi itu seperti apa sih? Ya, seperti yang telah Yesus lakukan tadi. Yang pertama tadi Yesus tidak sombong, tidak merasa paling hebat. Yang kedua, Yesus dia mau memperhatikan, saling memperhatikan ya, seperti Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Ditekankan di sini saling memperhatikan. Yang ketiga, saling mengingatkan. Jika ada teman kita atau saudara kita, sesama kita yang berbuat dosa, tetapi kita mengingatkannya dengan kasih. Banyak orang mengasihi orang lain karena ada maunya. Contoh ya, mungkin mudah-mudahan tidak di sini ya, tidak kalian ya. Satu, dia mengasihi karena temannya itu suka memberikan makanan, makanya dia mengasihi. Atau yang kedua, mengasihi karena saudaraku itu pinter, suka bantu-bantu aku mengerjakan PR atau ulangan. Makanya saya mengasihi dia. Wah. Yang ketiga,
mengasihi karena mama atau papa selalu memberikan apa yang ku mau? Kalau tidak, apakah kamu juga terus mengasihi? Yang keempat, mengasihi karena dia atau siapa saja dia itu ya, siapa saja bisa mama, papa, saudara, teman, menuruti apa yang kuinginkan. Tidak pernah membantah aku, makanya aku mengasihinya. Wah, ini salah ya. Ini adalah tidak benar. Ya, saling mengasihi yang dimaksud di sini adalah menerima kelebihan dan kekurangan orang lain itu. Menerima mereka apa adanya, memperhatikan mereka. Ya, mengingatkan mereka dengan kasih jika mereka salah. Mau menerima masukan atau saran dari orang lain jika kita berbuat dosa. Dan yang lebih luar biasanya lagi, contoh teladan Yesus tentang mengasihi adalah apa? Selanjutnya dari ayat pasal 13 tadi, selanjutnya kalau kita lihat, Yesus mengampuni. Bahkan Yesus rela berkorban bagi kita, umat manusia. Setelah kita membaca kitab tadi di pasal-pasal berikutnya, kita lihat Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, Yesus berkorban bagi manusia ciptaannya. Yesus menebus hidup kita dari dosa. Ini adalah bukti kasih cintanya bagi kita manusia. Anak-anakku sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengikuti teladan Yesus ini? Apakah kita mau mengasihi sesama kita seperti yang Yesus ajarkan? Ya, yang Yesus ajarkan tadi. Tuhan Yesus tidak minta kita sampai berkorban mati di atas kayu salib. Tidak. Tapi Tuhan Yesus ingin kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Yang susah kita hibur. Apalagi di masa-masa ini. Ada teman kita yang sakit, kita doakan. Di masa COVID-19 ini kita doakan pemerintah bangsa kita, pemimpin-pemimpin negara kita ini. Supaya apa? Supaya mereka diberikan Tuhan hikmat untuk mereka boleh mencari cara, solusi bagaimana menyelesaikan COVID-19 ini. Mari kita mau belajar mengasihi, memperhatikan. Dan jika ada teman atau saudara yang salah, kita maafkan. Itulah bukti bahwa kamu murid Yesus. Yaitu firman Tuhan tadi katakan, jikalau kamu saling mengasihi. Seperti yang ditekankan di dalam ayat hafalan kita hari ini, kita akan sama-sama membaca ayat hafalan kita hari ini dalam kitab Yohanes 13 ayat 35. Mari kita akan baca bersama-sama Yohanes 13 ayat 35. 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Maukah kamu saling mengasihi? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan yang sungguh indah kami dengar. Belajar untuk saling mengasihi seperti Engkau. Mengajar kami, memberikan contoh bagi kami. Engkau mengasihi kami lebih dari segala-galanya. Bahkan Engkau rela berkorban mati di atas kayu salib untuk menebus kami manusia dari dosa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau melakukan hal ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Ketika kami di rumah, dimanapun kami berada, kami mau mengasihi orang lain. Dengan apa yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat melakukan firman Tuhan untuk saling mengasihi. Di mana saja, di rumah,
di mana saja kamu berada, lakukanlah mengasihi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Semangat! Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, bersyukur untuk firman yang sudah kita dengar. Kiranya anak-anak terus bertumbuh dan bertambah untuk mengasihi sebagai murid Kristus. Kita akhiri ya ibadah kita bersama bangkit berdiri dengan penuh kesungguhan, taruh tangan kananmu di dada dan menaikkan Mars Kalam Kudus. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi dan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun